Honda, Matic, dan inilah Vario 110 gen terakhir. Selamat datang di Mas Dika Channel dan mari kita ulas. Ini Vario 110 tahun 2019 dan ini yang gen terakhir dan kemudian dia sudah discontinue. Ini yang seri kombi brake. Yang seri tertinggi warnanya Dove, jadinya ada dua tipe. Satu yang warna standar, dia yang glossy, dan yang tipe tertinggi itu yang matte Dove. Nah, ini yang hitam kombi brake. Ada dua sih, jadi yang satu non CBS, terus kemudian ini yang CBS 2019. Sebenarnya Vario 110 itu awalnya ada lahir di tahun 2006. Nah, waktu itu dia Matic pertamanya Honda, terus kemudian yang 110 lahir di tahun 2013-2014. Tapi di kisaran tahun 2013 sampai 2015 itu dia belum ISP. Nah, kemudian facelift lagi di tahun 2015-an dia udah ISP. Yang biasanya yang paling gampang itu ketika di starter dia nggak ada bunyinya. Nah, ini yang ISP. Kalau dari sisi fitur bisa dikatakan ini lebih baik daripada yang Vario awal-awal. Tapi untuk di mesin sendiri ini ada downgrade. Yang paling kelihatan adalah di radiator. Sistem pendinginnya Vario yang 2019 gen terakhir ini dia pendinginnya udara. Dia nggak pakai pendingin air atau dia nggak pakai radiator. Jadi dikatakan downgrade sih. Mari kita ulas dari awal, dari depan. Untuk pelek depan, dia model paling baru pada zamannya. Palang 5, tapi dia ada rongganya. Terus untuk ukuran ring tetap Matic-nya Honda, ring 14, cakraman ada di kiri. Di sisi headlamp, dia udah dual headlamp. Untuk lampu utamanya dia udah LED, tapi ada minusnya nih. Dia belum upgrade di bagian C-nya. Dia masih pakai bolam. Masih pakai bulb warna orange. Terus kemudian kita sisi dashboardnya. Dashboard bisa dikatakan ini analog semua ya. Semua pakai jarum. Mulai dari speedo dia pakai jarum. Terus full meter dia pakai jarum. Terus ini kilometer. Modelnya belum digital. C-nya pisah kanan kiri. Dan ini lampu jarak dekat, jarak jauh. Nah, ini indikator full pump. Berarti waras ya. Dia nggak kedip sama sekali. Coba kita nyalain. Ya. Nggak ada suaranya, seperti yang tak bilang tadi. Karena ini udah ISP, makanya ketika di starter, dia nggak ada suara berisiknya ketika Vario ini lahir di awal-awal. Nah. Yap, masih bolam? Mundur ke belakang. Untuk garis desain, ini hampir mirip sama Vario yang Gen 1, yang mulai tahun 2006 itu. Tapi untuk dimensi emang lebih kecil ya. Ini hampir mirip Honda Beat. Untuk mesinnya, sebenarnya sama kayak Honda Beat. Jadinya Vario ini tuh dia pakai mesinnya Honda Beat. Terus untuk knalpot, ini beda sama yang Beat beda. Ini dia lebih lebar, covernya ya. Untuk knalpotnya sendiri sama sih. Kita mundur ke belakang. Dia stop lampnya masih lampu bolam biasa ya. Untuk C-nya juga dia masih bolam, kiri juga masih bolam. Kita ke sisi CVT, kalau dilihat ini sama kayak Honda Beat, modelnya sama, air filternya sama, Beat ESP sama juga, terus blok CVT-nya juga sama. Dia masih pakai engkol, starter kaki, kickstarter. Nah, untuk shock dia juga sama kayak Honda Beat. Terus, nah, yang beda di sini dari Honda Beat itu cuma dia buka bagasi dari dashboard. Jadinya teman-teman nggak usah cabut kunci ketika mau buka bagasi atau ngisi bahan bakar. Biasanya kan dari sini ya. Nah, kalau Vario ini dari, nah, terintegrasi sama kunci kontak utama. Bagasi ini kisaran 13 liter. Kalau untuk tangki itu sekitar 2,5 sampai 3 liter. Cukup luas, tapi untuk masukin helm sepertinya ini nggak bisa. Vario yang ini dia masih pakai rangka underbone. Beda sama yang Matic Honda sekarang ini. Dia udah pakai SAF, tapi ini dia udah
masih pakai underbone. Untuk kompartemen ini cukup luas ya. Bisa masukin HP, bisa masukin rokok juga. Untuk yang kiri, tapi untuk yang kanan ini sempit banget sih. Ini paling buat koin. Untuk hooknya dia beda. Dia nggak model yang buka, tapi dia bisa buka tutup. Dia pakai tapi plastik, bukan besi. Untuk pijakan kaki di area rack shieldnya ini, akinya sudah di bawah ya, kayak Beat juga. Jadinya dia benar-benar ngehemat ruang bagasi biar lebih lebar. Makanya akinya dipindah di bawah. Nah, teman-teman nggak usah takut kalau ini sering kemasukan air, karena di sini ada seal karetnya muter di sini. Tapi ya tetap aja harus dirawat kebersihannya. Masalahnya ketika dibuka pasir itu pasti ada. Untuk Vario ini sekarang udah enggak produksi karena sekarang itu cuma ada entry levelnya Honda itu cuma ada Genio, Beat, Scoopy. Nah, untuk yang ini udah nggak ada, dia upgrade ke Vario 125. Mungkin untuk harganya dia masih tinggi ya karena dia bawa nama Vario. Sekarang masih di kisaran 2019 itu 14-15 jutaan untuk Vario 110 ini. Kalau menurut saya sih daripada beli Vario, kalau saya kan lo ya, saya mending beli Beat karena mesinnya sama, tenaganya sama juga. Kalau saya mending beli Beat karena mungkin bodinya lebih gampang dicari daripada si Vario. Sekian Vario 110 ESP dengan warna hitam doff ini. Kita tunggu review selanjutnya. Teman-teman pengen nge-review motor apa? Bisa komen di kolom komentar. Dan selamat sore dan bye-bye. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.